ternyata sampean tuh kepala sekolah ta. Mosok kepala sekolah iku gondrong ngono lho. Karena aku gondrong juga ada alasannya. Karena aku itu ketika sudah jadi kepala sekolah, kuasa pengguna anggaran. Sangat dekat dengan anggaran. Terserah saya mau ngomong apa. Ada uang ini untuk ini. Udah, pokok aku tanda tangan selesai. Karena saya sudah ada di atas, nggak mungkin guru-guru saya yang mengingatkan. Tapi yo, delok amplop kayak ini toh. Ngaos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lama kita nggak berjumpa ya. Sibuk soalnya. Presenternya sibuk. Ya, kali ini kita kedatangan sosok yang luar biasa. Temenku ya, temen saya. Cak Mail. Tepuk tangan toh, gak enak wong toh. Iku emang ditit. Yo, tak tit. Aku tumbuk sosok-sosok emang kene hantu. Sosok. Mangan podcast mangan. Bu siaran turahan susuk tuku iki. Apa iki mau? Tuku klemben. Wong biyen banget sih klemben. Terus aku wis jaman out ya. Rekaren ya, musik rekaren. Cak, kita kan udah ya. Sik. Saurung iki opo sih? Iki opo iki? Podcast. Kes opo iki? Ya Allah wasono to. Wis enek mic ya to, enek mic. Ada ceret, iki jenenge podcast. Aneh. Lho kok aneh piye to? Podcast ki wis gak menarik, Ger. Berarti mendorong. Apa yang membuat podcast itu tidak menarik, Mas? Menurut sampean? Gara-gara mendorong mau. Oh, jadi gak menarik mendorong ya. Mendorong. Angel musuh wong iki. Lek gak kanca entek. Oke, piye. Enggak, gini kita kan udah kenal ya enggak begitu lama lah, mungkin 20 tahunan ya mungkin. Enggak, cuma kok aku baru tahu ternyata sampean tuh kepala sekolah ta. Ya gitu keadaannya. Ya, serius ini, Mas. Yo, iya apa tak itu gak percaya. Yang bikin aku sedikit tidak percaya ngono lho. Sampean kan gondrong sih ya. Mesti mosok kepala sekolah iku gondrong ngono lho. Masalahnya ngopo lek kepala sekolah gondrong? Ya selama ini aku belum pernah menemui kepala sekolah sing gondrong ngono lho. Kok bisa? Yo bisa karena kan ada yang mau menerima. Unik. Bisa karena ada yang mau menerima. Uniknya di situ. Jadi yang unik bukan sampean. Bukan, yang menerima. Yang menerima malah ya. Unik dan aneh. Yang menerima itu unik dan aneh. Nyapa menerima orang yang gondrong untuk jadi kepala sekolah. Ya mungkin ada nilai lebih itu mungkin Mas ya. Bukan nilai lebihnya. Ini menginformasikan atau menandakan bahwasanya di dunia kerja masih ada orang, masih ada lembaga, masih ada perusahaan yang mau menerima orang tanpa melihat fisik tapi melihat kinerja, bahwanya dia mampu melaksanakan itu. Gitu tuh. Zamanku dulu, sebagai murid, gondrong sedikit potong, gondrong dikit potong kayak gitu. Nah ini malah, kepala sekolah gondrong kayak gitu. Ya karena aku gondrong juga ada alasannya. Udah ada alasannya. Ada alasannya. Nggak boleh diungkap di sini alasannya ini. Oh boleh. Oh boleh. Kalau gitu apa alasannya Mas? Alasannya itu yang pertama, ini ada banyak alasannya. Yang pertama ya alasannya karena saya diminta jadi kepala sekolah. Jadi sebelum jadi kepala sekolah saya itu belum gondrong ya. Oh gitu, masih berarti kan dulu waktu masih menjadi guru biasa. Itu masih rapi masih gitu. Rapi sekali saya. Rapi dan ganteng.
Brewok dicukur, kumis dicukur gitu kan. Terus karena Karena jadi kepala sekolah, terus punya pangkat yang tinggi, Heeh. kan nggak berani marahin kan, jadi bebas gitu. Nah, bukan itu juga. Nah, terus gimana? Bukan itu juga. Alasannya nggak ngono konsepnya. Bukan terus memanfaatkan kekuasaan, tidak. Tapi justru alasan yang kedua, memanjangkan rambut bagi saya adalah mengingatkan diri saya untuk berhati-hati ketika menjadi kepala sekolah. Wait. Aku masih belum kena ini, Mas. Masih belum kena. Maksudnya dari gondrong ke hati-hati itu gimana? Masih belum nyambung aku. Iya, nyambung. Ya soalnya kamu ngobrol sama orang gila sih. Jadi gak nyambung. Kamu kan waras. Danose. Loh, wis edan, Mas. Ben nyambung awak dhewe. Soalnya aku ngundang sampean. Di dunia ini kalau nggak gila kita nggak akan tahu segala hal gitu. Begini loh, artinya yang saya pelajari dan saya ketahui di dunia kepala sekolah itu sangat dekat dengan anggaran, saya sangat dekat dengan pembiayaan dan lain-lain. Karena aku itu kalau ketika sudah jadi kepala sekolah disebut sebagai kuasa pengguna anggaran. Terserah saya mau ngomong apa. Gitu ya. Ada uang ini untuk ini. Udah, pokok aku tanda tangan selesai. Lah, itu tuh yang saya jaga. Nah, yang mengingatkan diri saya ya diri saya sendiri. Nggak mungkin karena saya sudah ada di atas, nggak mungkin guru-guru saya yang mengingatkan. Karena guru-guru itu pasti oke, ini diadakan tantangan, dia melaksanakan. Nah, yang bisa mengingatkan diri saya untuk berhati-hati menggunakan anggaran ini ya diri saya. Caranya, saya dengan menggondrongkan diri. Wah, luar biasa. Baca, kok bisa punya pikiran kayak gitu sih, Mas? Iya, loncat ya. Maksudnya kok? Hah? Ya, tapi mang aneh ya sampean iki. Tapi ada nggak sih, Mas, kayak sedikit bertanya ya, kayak murid yang kadang ada murid yang nakal, bapaknya aja gondrong gitu. Karena konsepnya sebagai pengingat diri, di sekolah saya rapi. Oh, oke. Pakai kopiah gitu ya. Hanya murid-murid tertentu yang ngerti saya gondrong dan mereka tidak bermasalah. Oh gitu. Berarti nah ini nanti kalau nonton dia jadi ngerti nih kalau saya gondrong nih. Ya promoin tuh, Mas, dek sekolahnya sampean. Butuh subscribe aku. Oh gitu. Berarti wah, iki rong duwe subscribe to iki nganu channel YouTube iki. Aja ngenyek, subscribe ku wis 122. Nah, lumayan. Alhamdulillah. Lumayan opo? Adsense-mu piro? Ye. Aja teko AdSense ngene. Ya nanti Ikine lho cek koyo ngene nanti blek. aja anak muridku nanti tugasnya materi saya itu subscribe channel ini. Nah, iku masuk. Saling menguntungkan. Nah, itu. Tapi yo ndelok amplope kayak ini to. Oh, alah amplopan iki. Mosok ini sekolahan nggak iki menjaga diri untuk tidak anggaran. Ngene iki yo anggaran gitu. Loh, makanya Mas, saya kan belum gondrong ini. Karena saya sering khilaf tentang anggaran. Anggaran wae kayak podcast kayak jajan. Iki ngomong apa? Ya ora apa-apa ya biyen musuh sampean. Iki properti yo. Iki banyu sumbo. Kena diombit. Oh, monggo katuran ya? Bukan properti ya? Bukan. Halal, insyaallah. Halal kan? Sepok. Es batune wis nyair soalnya. Terus dikat. Ya. Berarti sampean sehari-hari memang berkecimpung di dunia pendidikan ya berarti. Sementara ini ya. Kan kita tahulah di era sekarang teknologi udah semakin canggih. Terus juga apa ya? Banyak hal yang apa ya? Barulah di dalam hidup ini menurutku Mas ya.
ada nggak sih Mas perbedaan dalam dunia pendidikan antara pendidikan zaman dulu sama sekarang gitu? Kalau ngomongin teknologi jelas ya, karena teknologi berkembang pesat gitu. Kalau ngomongin perbedaan di teknologi jelas berbeda, jauh berbeda. Tapi pada esensi tetap sama, pendidikan dulu dan sekarang. Menurutku malah lebih terukur dulu sih pendidikan. Zaman saya sekolah lebih terukur. Terukurnya itu gimana nih? Artinya sekolah zamanku itu guru-gurunya lebih dekat dengan muridnya, walaupun mengajarnya dengan sistem yang lebih sedikit keras begitu ya, nggak bisa matematika dipukul pakai kayu gitu. Tapi itu justru dulu malah mendekatkan. Saya malah sebagai murid dulu nggak berani tuh, nggak berani kalau pulang ke rumah nggak berani curhat ke orang tua, Pak aku tadi dipukul gitu, nggak berani. Karena soalnya kalau semakin curhat sama orang tua semakin dihabisin gitu. Ya karena orang tua zaman dulu orang tua sama guru Ya, kan sudah kayak sudah klop nih gitu loh. Sekarang kan wacana sekolah udah sekarang, apalagi yang baru sekarang yang mau dijalankan Merdeka Belajar. Yang baru ini yang mau dijalankan lagi sama Mas Menteri kita. Mas Menteri ya. Nah, itu yang mau dijalankan dan sudah disahkan itu Merdeka Jurusan. Merdeka jurusan. Berarti Nggak ada lagi jurusan IPA, IPS, bahasa, agama, udah nggak ada lagi. semua sama. Semua sama. Lah, dengan begitu kan pendidikan tolak ukurnya jadi melebar. Tapi Jadi sangat luas sekali tolak ukurnya. Dan mungkin ini juga ya itu jadi pembenahan. Ya, perbedaan di situ sih. Jadi sekarang udah lebih cair gitu pendidikan. tapi kalau memang bebas jurusan Mas ya. Tapi tetap harus menguasai semua materi-materi yang ada di sekolah. Enggak dong. Anak-anak diserahkan untuk memilih jurusan materi masing-masing dia mau belajar apa gitu. Oh gitu. Jadi mungkin itu jawaban dari kegelisahan selama ini yang katanya tertekan. Karena kan zamanku dulu itu Mas kayak IPA harus bagus, bahasa Inggris harus bagus, bahasa Indonesia harus bagus, matematika harus bagus kayak gitu. Ambil jurusan IPS masih belajar matematika. Nah kayak gitu dan itu wajib kamu bisa, kalau nggak bisa ya kamu nggak naik kelas kayak gitu loh. Apalagi yang kemarin ini kan ada peminatan, ada lintas minat begitu. Lintas minat itu kayak gimana? Lintas minat itu misalnya kamu IPS tuh, IPS, tapi kamu mengambil materi lintas minat, harus mengambil lintas minat, misalnya harus mengambil ekonomi, sosiologi atau apa. Oh gitu. Jurusan bahasa tetap harus mengambil lintas minat. Lintas minatnya bisa biologi, bisa matematika. Terus kalau zamanku dulu kan tolak ukur murid pintar tidaknya kan dari nilai, dari angka gitu loh. Apakah itu masih menjadi sampai sekarang gitu? Sangat masih sekali. Nah itu yang kadang aku tuh sering kayak ya opo sih no? Kan semua kayak aku udah belajar gitu loh. Tapi kalau nilainya jelek berarti kamu itu udah gagal kayak gitu. Justru sekarang kamu nggak belajar nilaimu jadi bagus. Karena sekolah nggak berani. Jarang sekolah yang berani menurutku. Iya enggak ya? Ini jadi ya. Enggak, sensor aja. Malah justru sekolah menjadi tidak berani, tidak menaikkan anak-anak. Sekarang mana ada sekolah yang tidak naik? Padahal zamanku dulu, kita flashback dulu Mas ya. Aku dulu masih inget ini, kalau nggak salah aku kelas 3 atau 4 SD itu Mas. Jadi bukan naik, aku naik terus, alhamdulillah naik gitu kan. Terus ini waktu pengambilan rapot, dia ngambil kakakku kan, diambil sama kakak. Pagi dia berangkat, aku langsung keluar dari rumah Mas. Intinya main dah, sampai sore aku nggak pulang. Aku mikir, aduh nilai aku apik nggak yo, bagus nggak yo, nggak berani pulang aku kan gitu ya. Nanti kalau nilai aku jelek, aku nggak naik kelas, aduh kayak udah habis hidupku kayak gitu loh. Sampai nggak berani pulang, pulang habis maghrib aku pulang. Padahal masih kecil kan, kita kelitik.
Ya, alhamdulillah nilainya nggak jelek-jelek amat. Akhirnya masih ada pengampunan lah. Justru nilainya amat yang jelek. Nah, si amat. Nggak, maksudnya Camail sendiri kan juga guru, juga sebagai orang tua kan, kayak gitu loh. Maksudnya menurut Camail sendiri ketika kita melihat sesuatu dengan angka, maksudnya suatu kecerdasan orang dengan angka, itu menurut Camail sendiri kayak gimana itu, Mas? Ya bagaimana? Artinya di sekolah itu ya sudah menjadi umumnya seperti itu. Artinya yang bisa dilihat outputnya ya angka gitu. Karena setiap pelajaran sudah ada kriteria ketuntasan minimalnya. Kan Camail punya anak nih. Nah, terus anaknya Camail ini dari sudut pandang orang tua. Sudut pandang orang tua gitu. Sudut pandang orang tua, saya selama ini itu nggak pernah mengecek sedikit pun nilai anak saya. Aku tadi anaknya Saman kemarin, Cak. Justru kalau pulang sekolah yang saya tanya ya, gimana tadi? Ngobrol dengan siapa? Kok gitu? Biasanya kan orang tua tadi diajarin apa aja, nilaimu berapa, dapat nilai berapa kan kayak gitu. Tadi diajarin apa, kamu yang nggak bisa apa? Tadi gimana main sama siapa, ngakuin apa gitu kegiatan di sekolah. Bukan justru kamu dapat nilai berapa, nggak pernah saya menanyakan itu ke anak saya. Anak saya masih kelas 3 SD. 3 SD. Kenapa Mas kok Saman nggak menanyakan? Ya saya menyekolahkan anak saya niatin supaya anak saya itu bisa bersosialisasi. Karena kalau nggak tak sekolahin, anak teman-temannya sekolah, dia di rumah sendiri, gimana tuh? Tapi kan kita hidup di Indonesia ya. Kita kan perlu kertas itu, ya kan sih? Oh, iya. Dan kertas itu terbitnya dari sekolahan, gitu loh. Itu paling dicari. Nah, jadi aku melihat kita sekolah bukan untuk pinter, hanya untuk ini loh. Supaya apa? Bisa ngelamar kerja. Iya. Kan lucu bagi aku. Dan saya sangat berharap ini kalau nanti pada suatu waktu anak saya lihat, saya tidak pernah berharap anak saya jadi pintar. Saya sangat berharap anak saya itu cukup mengerti saja. Mengerti tentang semua hal. Iya. Mengerti. Dia mengerti keadaan, mengerti. Untuk apa sih pintar kalau tidak mengerti kegunaannya pintar? Nah, itu. Terkadang orang yang sudah sangat pintar, justru kepintarannya itu untuk membodohkan orang lain. Bukan membodohkan, tapi memintari orang lain. Nah, ya salah omongan. Salah terus musuh wong iki aku. Gitu. Jadi memang sekarang kayak anaknya Camail sendiri nggak dituntut untuk kamu harus nilai ini bagus, enggak berarti. Sampai hari ini anakku belum tak les kan. Karena menurutku dia belum butuh. Nah, ini Mas, kita ngobrol tentang les tuh. Aku punya pemikiran yang apa ya? Kayak ada perbedaan antara di wilayah kita sama wilayah orang yang jauh sana gitu. Maksudnya kalau orang yang jauh sana biasanya kan ternyata kamu pintar di matematika. Justru malah dilesin ke matematikanya gitu loh. Kalau di sini kan enggak. Wah, kamu nilainya bahasa Inggris jelek. Ayo ikut les bahasa Inggris kan kayak gitu. Akhirnya anaknya stres. Nah, itu. Aku anak kan. Aku masih anak ini. Yeah. Jadi aduh. Kan harusnya kan dari 5 mata pelajaran nggak mungkin semua jelek, pasti ada satu yang bagus. Nah, gitu loh. Maksudnya ketika ternyata Heru ini bahasa Indonesianya yang bagus, kenapa nggak dilesin di bahasa Indonesianya aja? Seharusnya begitu. Nah, itu untuk mendukung apa yang dia sudah mengerti, yang paling dia mengerti lah, yang dia paling suka dan paling dia pahami, yaitu kita dorong terus sampai dia benar-benar paham tentang keilmuan itu. Begitu. Menurut saya, pendapat ini bisa salah, bisa saja salah. Gitu. Kalau ada orang lain yang berpendapat lain, ya itu urusan yang berbeda. Perbedaan pendapat itu kan wajar sih Mas.
Iya, rasa nangis toh. Ya enggak, maksudnya aku flashback wae ngono lho. Ya amplop zamanku sekolah biyen ngono numpak peda ontel iki. Nyebut amplop iki kayake enek iki. Dut, siap nang amplopin Dut ya. Aduh. Tanya apa lagi ya Mas ya? Cak Mail enggak mau tanya aku. Aku mau. Diombe sih. Awakmu aku wis ngombe, awakmu ora ngombe. Properti aja-aja iki. Pokoke sabun aja-aja. Agak keras enggak sih? Tak ombe. Uduk mikmak ya. Ojo dibocorne. Disensor. Nanti ada film yang mau tayang. Bukan film, deh. Video biasa. Ini sambil ngerokok enggak apa-apa Mas ya, Ben. Lebih enjoy gitu kan. Lah kamu sendiri gimana ya? Enggak gimana ya sing ngene iki ya. Maksudnya kita ngobrol ini. Kamu kan jelas ini kan apa? Ya pernah menjalani pendidikan ya. Iya, saya hanya sampai SMA aja sih Mas. Tapi teman-teman saya ya S3. Tapi teman-teman saya semua kuliah. Teman-teman tongkrongan, teman-teman apa semua kuliah. Kadang aku insecure Mas, kayak melihat ya ampun temanku kuliah KB yo, lulusan sarjana KB. Minder lah. Aku koyok gini. Kadang ada sempet minder karena kadang gini Mas. Dek fashion pun kadang beda. Fashion anak kuliahan, fashion anak sih nggak tahu kuliah. Kadang beda. Terkadang ya ada bukan insecure Mas, tapi lebih kayak pengen aja. Penak yo kuliah paling yo temen iso akeh. Konco sing ayu-ayu akeh. Sing ayu akeh, sing gelem urung tentu akeh. Tapi kan aku wonge meksa. Di rokoknya. Iya, rokok iki aku iki ae. Tengwe. Ngelinting. Karena ini termasuk mahakarya. Saya kadang-kadang juga gitu. Untuk pembelajaran prakarya di sekolah linting. Cama lu hasil Banyuwangi ta, Cak? Enggak. Aku lahir di Palembang. Kemudian merantau, akhirnya terdampak. Camael orang Palembang tapi kok iso ngomong Jawa, ayo. Belajar. Jadi dulu ke sini enggak bisa, Mas? Bisa dong. Saya di rumah udah pakai 6 bahasa. 6 bahasa. Apa ae ku? Bahasa Palembang, bahasa Jawa karena bapakku kan Jawa. Punya keturunan Jawa. Kadang Sunda, nenekku ada yang Sunda. Blasteran sampean ku Mas berarti. Campuran akeh banget. Campuran. Istilah kerennya itu hibrida. Tempel-tempelan. Aku ora ngerti lho basa niki. Basa editing paling ya. Hybrid iki. Hybrid. Saya nyumut sih to takon. Jenenge podcast ya takon. Podcast ora takon terus piye mengendingan cipta meneng ae. Cak Mail sendiri selain menjadi kepala sekolah kesibukannya apa Cak? Ini saya sangat sibuk sekali. Ini saya kesini aja. Kamu undang saya udah berapa bulan? Baru bisa sekarang. Sedikit info ya, aku ngundang Cak Mail itu sok sibuk pokoknya. Berbulan-bulan baru datang. Nemen pokoknya. Bisa terjadwalkan hari ini. Aku ke desane sampean yo. Kok enggak ono sing kenal sampean? Mesti Cak Mail sapa yo? Ini loh kepala sekolah, ini loh yang punya fotokopi. Mas Yayan lah, kok ngono lho. Iki jenenge sing ndi sih? Oh iya. Jadi tak jawab satu-satu dulu. Pertanyaanmu 2 soalnya. Ya wes, aku sayang ibu. Jadi kalau soal pekerjaan, saya jadi kepala sekolah itu sampingan. Kerjaan utama saya adalah freelance. Mengerjakan apa saja. Kualik Mas. Wong iku kerjaan utama kepala sekolah, sampingan nih freelance. Enggak, kalau saya kerjaan utamanya freelance. Apa saja. Wait. Berarti penghasilannya lebih besar ndek freelance. Iya kan? Makanya yang utama. Iya kan? Itu jangan diomongkan di sini. Aku enggak wani bedah lek duwe. Kalau soal penghasilan kepala sekolah dan penghasilan freelance jangan diomongkan di sini ya.
Terus. Nah, untuk nama jadi nama kecilku itu Adianto. Aku diberi nama orang tuaku itu Adianto. Beda maneh wisan. Panggilannya itu Yayan. Oh, karena Adianto tadi itu ya. Panggilannya Yayan. Dulu sempet nama panjangku itu ada Yayan Adianto begitu karena terlalu panjang dipendekkan. Iya, soalnya lek ujian ben cepet kan. Ngurek-ngurek lek. Iya, Jenenge dawa nu suwi. Dan terus kalau nama Ismail Marzuki itu nama pemberian. Dulu aku setelah lulus SMA merantau kemana-mana, akhirnya tersandung dan terdampar di Banyuwangi. Sempat belajar beberapa waktu di pesantren. Nah, ada di pesantren itu ada budaya tuh. Budaya Ganti nama. Namanya harus ke Arab-Araban. Oke. Akhirnya nama saya diganti Ismail Marzuki. Oh gitu. Nama dari pondok. Karena dulu aku juga punya temen sih Mas. Di sini kan ada pondokan dulu tuh. Anak Jawa Tengah. Dia itu namanya unik, namanya itu Sores. Akhirnya sama kiainya diganti Saipul. Ya, gitu. Sampai sekarang Saipul Nah, itu yang terjadi sama saya itu. Oh, gitu. Akhirnya ya karena sama-sama keramatnya, yang satu pemberian kiai, yang satu pemberian orang tua, semuanya saya pakai. Tapi di KTP-nya? KTP masih tetap nama orang tua dong. Oh, kok nggak digabung aja Mas? Sempet waktu itu mau digabung karena kayak kan ada bisa tuh Adianto alias begitu. Karena banyak tuh data-data portofolioku itu terutama yang di dunia kesenian ya. Kayak aku bisa misalnya jadi juri monolog, terus jadi ikut lomba teater, kemudian jadi pemenang begitu. Namanya Ismail Marzuki tuh. White. Juri monolog. Ya. Lomba teater. Ya. Apa nih? Iki opo neh no lho. Kan tahu nih bahwasanya saya freelance. Kerjaan utama saya freelance yaitu terutama di bidang kesenian. Freelance tadi kepala sekolah, freelance juri. Mas, jadi seolah-olah kegondrongan saya itu adalah alat saya di bidang kesenian, sebenarnya tidak. Ada yang berpendapat atau ada yang menyangka bahwasanya gondrong karena saya juga bekerja di dunia kesenian, tapi sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Itu lebih ke apa Mas seninya itu sampean? Ya nulis beberapa cerita, baik itu cerita pendek, film pendek. Berarti bisa toh kapan-kapan nulis cerita? Bisa. Yang penting hitungannya aja. Iya kan namanya sama nanti tertera toh di deskripsi. Saya tidak butuh nama tertera, saya butuh. Aduh, salah ngundang wong. Tapi boleh lah kapan-kapan bikin ini Mas, apa video atau apa gitu. Boleh lah. Langsung tindak lanjut ini. Habis ini? Nah, iya dong. Mantap Langsung. Wong seni ini iki memang. Berarti sampe lebih condong ke seni sebenarnya Mas ya. Kehidupannya sampean. Tidak lebih juga sih, sedikit ada kecondongan. Tapi kapan-kapan aku pengen ngobrol lebih dalam tentang dunia kesenian, perfilman. Karena kan cita-citaku dari kecil artis Mas dulu Mas. Cuma berhubung ya enggak, jane lek nurut wong tua ya mbiyen wis dadi model lah. Enggak pengen aja sih masa peran aktor, menjadi aktor itu kayak gimana. Tapi nantilah di video selanjutnya. Nah, ini kan kita lagi ngatur. Kamu lagi jadi aktor. Oh iya ya. Kita lagi sedang bermain film ini. Kan udah direkam. Oh bener ya. Mereka kan nggak tahu sebenarnya kan. Kita udah jadi. Nah, tapi wait Mas ya, aku juga masih butuh video banyak iki. Tadi nanti sing neng part sing loro lah. Boleh lah. Nanti kan nggak apa-apa tuh diundang lagi. Ya, yang penting temuin aja. Jadwalnya disinkron sama manajer saya ya.
Manajer saya. Ada manajer? Oh, ada manajer saya. Duh, berarti ono press release lek nek manajer iki. Jelas sih kono anggaran kuduan iki. Oke, Jamail, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan. Oke, kata-kata hari ini untuk teman-teman hari ini hari apa ini? Jam kurang Hari Minggu ya. Oh ya, hari Minggu. Hari ini hari Minggu. Jangan lupa Besok Senin. subscribe channelnya Heru. Heru Lab. Ya lek Heru Lab ora cocok karo Une. Terus Ya wis channelnya Heru. saya tahu hubungannya gak cocok ambek Une iki opo Heru Lab ono kan iso. Oh ya Sek. wis. Ini harinya hari Minggu. Oh. Bagi teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Heru Lab. Maksudnya gabung nambah Minggu. Yo. Baleni. Aku gadong mau soalnya. Astagfirullah. Diulangi. Iya tulang toh. Bagi teman-teman semuanya yang kenal saya ataupun yang nggak kenal saya yang nonton video ini, terutama anak-anak murid saya. Ini anak murid saya ini saya tegaskan, kalau nggak subscribe berarti nilai pelajaran kita Tetap bagus. Oke, Jamail, makasih sudah Oke. hadir. Sia sama-sama Cak Heru. Makasih ya, Jama. Ngaos.